Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabihi nasta'in ala umur dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita pada pagi hari yang cerah ini, pada hari Ramadan yang ketiga ini, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam kita tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Baik, langsung saja saya di sini akan menyampaikan sedikit nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk hadirin sekalian. Ya, insyaallah saya beri judul keutamaan menuntut ilmu. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Mujadilah yang saya bacakan tadi, yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sangat jelas di sini. Di potongan ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan beberapa derajat orang yang berilmu. Nah, di situ sendiri sudah jelas tuh bahwa orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Seperti hadis juga, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, itu dijelas juga bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi bagi setiap muslim, baik anak kecil, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan, orang tua, jadi wajib untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak kenal waktu, tidak kenal usia, tidak kenal tempat. Walaupun dia masih kecil, tetap dia harus menuntut ilmu. Dari bayi, seorang anak jika tidak diberi ilmu, maka niscaya dia akan bodoh. Contoh, jika anak dari kecil tidak diajari makan, nah makan itu pun pakai ilmu. Kalau tidak diajari makan pakai tangan kanan, maka pakai tangan kiri atau pakai kaki. Nah, itu contoh jika tidak menggunakan ilmu. Seperti dijelaskan juga, menuntutlah ilmu dari ayunan atau buayan sampai liang lahat. Nah, itu sangat jelas dijelaskan bahwa dari ayunan sampai liang lahat. Jadi tidak ada batasan untuk menuntut ilmu. Atau kita belum sekolah, atau kita sudah tua, sudah tidak sekolah, atau kita tidak mampu untuk sekolah, tapi tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak kenal tempat. Bukan hanya di bangku sekolah, bangku kampus, bangku pondok, tapi menuntut ilmu itu di segala tempat. Bisa di kajian-kajian, bisa mendengarkan ceramah melalui media online seperti YouTube,
Sekarang kan ada zamannya online, YouTube, Instagram, itu pun sama ilmu. Atau membaca-baca buku. Hadirin yang dirahmati Allah, keutamaan orang yang berilmu seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Allah akan mengangkat derajatnya. Ada sebuah kisah, seorang anak pada zaman dulu, seorang anak yang sangat bodoh. Dia menerima pelajaran dari gurunya, tidak masuk-masuk. Diajarin ini nggak masuk, diajarin itu nggak masuk. Bukan masuk kiri keluar kuping kanan, tapi mantul. Jadi tidak ada yang masuk. Sampai suatu saat dia menyerah, karena dia pikir dia menuntut ilmu tidak ada bekasnya. Dia menyerah dan izin pulang kepada gurunya. Sampai di perjalanan dia terhenti di sebuah batu, dan dia melihat ada sebuah batu yang bolong. Tapi bolongnya itu bukan karena dibolongi oleh manusia, tapi karena dibolongi kena tetesan air. Nah, dia berpikir di situ, batu yang begitu keras, batu besar begitu keras bisa bolong hanya dengan oleh benda cair yang lembek, bukan benda padat. Nah, dia berpikir lagi, saya manusia, otak saya lembek. Masa iya saya tidak bisa mengalahkan otak saya, sedangkan batu pun bisa kalah oleh air yang lembek. Maka dia balik lagi kepada gurunya, dan dia semakin tekun. Setiap apa yang gurunya jelaskan dia tulis, dan dia pelajari, dan sampai akhirnya dia malah menjadi ulama. Dan ulama itu sering kita sebut yaitu Ibnu Hajar atau anak batu, karena dia mendapatkan pelajaran dari batu itu. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan atau pelajaran dari kisah batu itu, bahwa walaupun kita sudah tua, sudah kita pikir tidak bakalan bisa menerima ilmu, ternyata masih bisa, walaupun sedikit-sedikit. Nah, makanya ada juga yang berkata, ilmu itu seperti hewan gembalaan. Jadi kalau kita tidak ikat gembalaan itu, maka akan lepas. Begitupun dengan ilmu, jika kita tidak mengikatnya, nah ikatannya itu yaitu dengan tulisan. Jadi kalau kita tidak mengikatnya dengan tulisan itu, maka niscaya akan hilang. Karena tidak mungkin otak kita akan menampung begitu banyak ilmu, baik ilmu dunia, ilmu akhirat. Sebegitu lamanya kita hidup, mana mungkin kita akan ingat semuanya. Karena agar kita bisa ingat itu dengan melihat tulisan itu, bisa kita sering sebut murojaah. Murojaah bukan hanya di Al-Quran saja, tapi di pelajaran-pelajaran pun sama, murojaah atau mengulang. Ada juga sebuah kisah di negara timur, kisah seorang penggali kubur. Suatu hari dia didatangi oleh seorang perempuan. Nah, seorang perempuan itu mendatangi dia dan meminta menggalikan kubur. Nah, setelah perempuan itu pergi, maka si penggali kubur itu menggali kubur. Setelah selesai, tidak lama dari itu datanglah rombongan si mayit membawa jenazah. Nah, seperti biasa penggali kubur biasanya yang bertanggung jawab dari bawah menerima mayitnya, kalau keluarganya tidak ada yang bisa. Nah, dia terima dari bawah. Saat dia ingin menerima, dia terkejut karena dia melihat ada taman-taman surga di dalam liang lahat itu. Tidak lama dari itu, dia melihat ada sosok dari langit membawa kuda kencana untuk menjemput si mayit itu. Karena dia tidak sanggup mentalnya, dia terpingsan.
secara logika, kita orang biasa nih, dalam lagi menerima mayit, tahu-tahu lihat taman kuburan, lihat ada sosok seperti malaikat dari langit, pasti mental kita ngedon. Seperti itu juga dengan penggali kubur itu, dia pingsan. Nah, setelah beberapa lama tersadarlah dia, dan setelah itu ternyata kuburan pun sudah ditimbun. Proses penguburan sudah selesai, dan saat dia terbangun, nah rombongan mayit pun bergegas pada pergi. Tidak lama dari itu, hari demi hari berlalu, perempuan itu datang lagi menemui si penggali kubur, minta digalikan kuburan lagi. Maka penggali kubur pun menggalikannya. Seperti biasa, dia menerima, setelah datang rombongan mayit, dia menerima si mayit, dan dia pun melihat taman surga lagi di situ. Tidak lama dia melihat sosok malaikat itu datang lagi membawa kuda kencana untuk menjemput mayit itu. Tapi di situ dia sudah menyiapkan mental yang sangat kuat. Di situ dia tidak pingsan. Setelah beres proses penguburan, setelah ingin bergegas pergi, perempuan itu dipanggil oleh penggali kubur itu. Wahai Fulana, tunggu sebentar. Nah, berhentilah si perempuan itu, dan si penggali kubur itu bertanya, wahai Fulana, siapakah yang Anda kuburkan ini? Lantas si perempuan itu berkata, yang pertama yaitu anak saya, yang kedua saudaranya. Lantas si penggali kubur itu bertanya lagi, lantas apakah semasa hidupnya yang dia kerjakan, atau amalan apakah yang dia kerjakan semasa hidupnya? Karena saya 2 kali menggali kubur, menerima mayit, saya melihat ada taman-taman surga, dan mayat itu dijemput oleh malaikat menggunakan kuda kencana. Lantas perempuan itu berkata, semasa hidupnya yang pertama anak saya, dia semasa hidupnya selalu menuntut ilmu agama, semangat dia mencari ilmu agama. Dan yang kedua, yaitu saudaranya, dialah yang membiayainya untuk menuntut ilmu agama. Nah, di situ, di cerita itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebenarnya orang yang menuntut ilmu agama itu, maka sudah disiapkan taman-taman surga. Tanda kutip ya, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Beda ilmu agama dan ilmu dunia. Karena ilmu dunia itu menjulurnya ke dunia saja. Kalau ilmu akhirat, ilmu agama biasanya menjulurnya bisa ke dunia, bisa akhirat, mencakup dunia pun. Bedanya di situ. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang menuntut ilmu agama itu sudah disiapkan tempatnya oleh Allah di surga, dan akan diistimewakan. Tapi bukan diistimewakan di akhirat saja, di dunia pun diistimewakan. Contoh, kita bisa lihat sekarang, orang yang berilmu agama banyak dicari di negara kita. Ulama-ulama banyak dicari. Contoh, suatu sekolahan sekarang banyak memberikan beasiswa kepada santri-santri. Nah, di situ santri yang mencari ilmu agama, yang punya hafalan. Nah, di situ keistimewaannya, mendapatkan beasiswa. Jadi ilmu agama tidak kalah saingnya, malah ilmu dunia yang terkalahkan oleh ilmu dunia pada zaman sekarang. Dan jika kita tidak bisa mencari ilmu agama, sangatlah merugi.
Karena jika kita tidak mencari ilmu agama, siapa nanti yang akan mendoakan kedua orang tua kita? Siapa yang akan mengurusi kedua orang tua kita kalau kita tidak tahu sama sekali ilmu agama untuk memandikan mayat, mengurusi mayat? Nah itu. Jadi di kesempatan ini saya mengajak kepada ikhwan wa akhwat, mari kita sama-sama semangat mencari ilmu agama. Semata-mata hanya karena Allah, bukan karena siapapun. Tanda kutip, bukan karena siapapun. Karena kalau kita mencari ilmu agama karena hanya seseorang, karena hanya si doi, kalau anak remaja kan biasanya biar bisa ketemu si doi itu, jadi semangat cari ilmu agama. Nah itu beda pengertiannya. Itu bukan mencari ilmu agama, berarti dia mencari perhatian. Jadi orang yang mencari ilmu agama itu dia tulus, ikhlas. Bukan karena seseorang, tapi hanya karena Allah semata. Nah, salah satu tempat mencari ilmu agama seperti di Sekolah Tinggi Ilmu Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Kita bisa berkuliah di sini. Di sini sudah ada jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir Quran. Saya mengajak kepada para ikhwan untuk sama-sama semangat menggapai akhirat dengan semangat mencari ilmu akhirat. Di bulan Ramadan ini, segala apa yang kita kerjakan yang bersangkutan dengan akhirat maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat yang orang tua inginkan itu anak yang berilmu agama, bukan anak yang berilmu dunia. Maka nanti di akhirat itu orang-orang tua yang semangat menyekolahkan anaknya S1, S2, kedokteran, maka dia akan bersedih. Kenapa dulu anak saya bukannya disekolahkan di pondok, bukan sekolahnya tentang agama, kenapa tentang akhirat? Karena anaknya tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Di dunia pun belum tentu sukses, di akhirat sudah tidak sukses pula. Nah itulah celakanya orang yang kebanyakan mencari ilmu dunia. Sekali lagi saya mengajak kepada para ikhwan hadirin, ayo kita sama-sama semangat mencari ilmu agama. Mungkin sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada hadirin semuanya. Kepada Allah saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.